Nah, pada saat sampai di Jeddah ini saya sempat sering sekali bahkan berantem gitu. Berantem dalam arti gini, kalau di Jeddah itu hitungannya satu koper itu kita harus bayar ke tim handling yang ada di sana. Biasanya orang Bengali disebutnya ya. Jadi orang Bengali itu ya orang Pakistan, Bangladesh, India lah gitu ya. Yang memang banyak di bidang handling di sana mereka kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Muksid Haitami. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing santai tentang pengalaman saya di dunia umroh, tepatnya sebagai seorang tour leader, sebagai seorang mutawif atau pembimbing ibadah umroh. Dulu memang saya bergerak di bidang umroh, di mutawif, tour leader, itu murni berangkat dari nol. Artinya sebelumnya tidak ada pengalaman sama sekali, tapi karena modal dipercaya dan sedikit ilmu yang saya punya, akhirnya memberanikan diri untuk menjadi seorang pembimbing ibadah umroh. Walaupun dari sisi pengetahuan ya itu alhamdulillah ada basic, karena memang dulu sempat pondok di salah satu pondok pesantren di Bogor. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya yang sedikit pahit sepertinya. Ya, menurut saya pribadi, tapi nggak tahu menurut teman-teman dan sahabat perindu Tanah Suci. Jadi waktu itu saya berangkat ke Tanah Suci sendiri, artinya sebagai tour leader, sebagai mutawif, artinya pembimbing umroh di Tanah Suci, sebagai handling juga gitu ya. Jadi dulu bekerja di satu travel yang Masya Allah menurut saya itu adalah sekolah umroh saya, sehingga dengan tempaan travel itu akhirnya saya bisa ngerti, bisa tahu semuanya gitu ya. Artinya dari handlingnya, kemudian handling di Soekarno-Hatta, di Jeddah ya atau di Madinah, lalu sebagai seorang mutawif di Tanah Suci di Mekah Madinah ya, bahkan di tempat-tempat seperti Taif dan lain-lain, itu saya mengalami sendiri gitu ya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan luar biasa bagi saya. Nah, di satu kesempatan ketika saya berangkat dari Indonesia, memang handling semua saya urus. Biasanya kan lazimnya travel itu mengurus handling, itu ada yang bagiannya yang ngurus. Jadi kita cukup bayar tim handling, kemudian mereka yang akan ngurus semuanya, kopernya, kemudian check-innya, sampai nanti ke ruang tunggu, sampai nanti naik ke pesawat. Itu diurus oleh tim handling. Tapi tidak dengan saya. Beberapa kali berangkat itu diurus sendiri ya. Misalnya koper gitu ya. Jamaah biasanya kalau kita mau take off misalnya jam 12 siang, itu pagi-pagi kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita bilang 4 jam sebelum take off sudah harus ada di Bandara Soekarno-Hatta gitu ya, untuk keperluan check-in dan lain-lain. Nah, begitu mereka datang di Soekarno-Hatta, saya ya itu langsung standby di sana dan ngumpulin koper-koper itu. Lalu koper itu diangkut ke dalam gitu ya, ke dalam. Bahkan sering sekali jamaah itu bawa koper sendiri. Ya ini cerita-cerita pahit dan memang terbuka aja, karena memang begini kenyataannya gitu. Dulu di travel, di pertama kali saya terjun atau bekerja di satu travel itu. Ya, kemudian pada saat sampai di Jeddah ini saya sempat sering sekali bahkan berantem gitu. Berantem dalam arti gini, kalau di Jeddah itu hitungannya satu koper itu kita harus bayar ke tim handling yang ada di sana. Biasanya orang Bengali disebutnya ya. Jadi orang Bengali itu ya orang Pakistan, Bangladesh, India lah gitu ya. Yang memang banyak di bidang handling di sana mereka kerjanya. Nah, lazimnya memang satu koper itu biasanya 10 real gitu kita harus bayar. Jadi kalau misalnya ada 10 koper ya tinggal 10 kali 10 ya, 100 real lah ya untuk 10 koper. Jadi nanti
ketika koper itu keluar dari pesawat ya ke tempat bagasi ya, gitu ya. Nah itu nanti akan diambil oleh petugas itu, lalu nanti dimasukin di troli, kemudian diangkut oleh mereka, dikumpulkan di satu tempat. Ketika bis kita datang ya di terminal atau bandara, kemudian menjemput kita baik ke Mekah ke Madinah, itu nanti mereka langsung otomatis meloading atau masukkan koper-koper itu ke mobil. Tapi pada saat itu saya tidak menggunakan jasa itu. Kenapa? Bukan tanpa alasan, karena memang saya dikasih budget yang sangat pas-pasan. Jadi saya dikasih budget itu 50 real untuk semua koper, yang waktu itu hampir 30 koper. Bayangkan yang harusnya 300 real gitu ya, saya cuma ada sekitar 50 real. Nah ini bagaimana saya harus membayar kekurangannya ya, sementara saya tidak pegang uang gitu. Nah kemudian saya juga tidak bisa ngomong sama jamaah harus bayar, karena mereka sudah include gitu ya, harus sudah termasuk biaya handling dan lain-lain ya. Nah, akhirnya saya mau nggak mau agak sedikit bersih tegang gitu ya dengan handling itu. Mereka satu sisi maksa untuk menggunakan jasa mereka, tapi saya bilang, saya tidak ada uang. Saya adanya 50 real gitu ya. Akhirnya mereka nggak mau dan mereka marah gitu ya. Sempat ngotot-ngototan gitu ya saya sama mereka. Ya karena mau gimana lagi, saya sebagai tour leader waktu itu, ya gimana ya, sedikit berdebat lah sama mereka. Tapi tidak sampai kontak fisik dan lain-lain karena memang ngeri ya di negara orang gitu ya. Tetapi video ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman, mungkin Bapak Ibu sahabat sekalian yang ingin bergelut di dunia travel, ingin terjun di dunia travel umroh haji. Kalau misalnya punya tour leader atau punya mutawib atau tour leader yang merangkap sebagai mutawib gitu ya, sebagai handling. Kalau misalnya ingin irit budget gitu ya, ingin irit budget, tidak mau mengeluarkan banyak budget, tetapi harus dihitung benar-benar biaya yang sewajarnya. Artinya kalau misalnya sudah tertera biaya handling itu satu koper 10 real, ya tinggal dihitung berapa jamaah kali 10, seperti itu ya kira-kira. Dipasin lah gitu ya. Jadi jangan sampai seperti saya ini. Seperti saya jangan sampai jadi ribut, tiap berangkat ribut dengan dengan handling gitu ya. Apalagi di negara orang, di Arab gitu, yang orangnya Banggali tahu sendiri, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat umroh itu sangar-sangar gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sahabat sekalian. Ini saya cerita, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, ada hikmahnya. Jadi ini pengalaman yang saya rasakan sebagai seorang tour leader. Jadi bagaimana pusingnya gitu ya kalau misalnya dikasih budget oleh yang punya travel itu pas-pasan dan bahkan minus banget gitu ya. Jadi itu poinnya dari saya. Jadi teman-teman yang memang ingin bergerak di dunia travel, ya walaupun sekarang belum normal, tapi insya Allah sih dekat-dekat ini saya sudah beberapa kali lihat video teman-teman yang di Saudi, ya para YouTuber Saudi sudah mulai menerima jamaah dari Indonesia walaupun harus melalui Yordan gitu ya. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti juga akan saya cerita-cerita lagi pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang tour leader ya di dunia travel haji dan umroh. Terima kasih setelah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.